Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita banyak kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat al-Islam dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas keduanya. Kemudian sebagaimana sabda Rasul, la yashkurillah ma la yashkurin nas, tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan semuanya demi terselenggaranya acara yang sangat mulia ini. Semoga ini semuanya menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan bersama-sama mempelajari tema yang sangat berharga sekali, yaitu prinsip akidah Ahlussunnah dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Tema ini terinspirasi diambil dari ucapan ataupun penjelasan Asy-Syaikh Ad-Doktor Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala dalam kitab beliau yang berjudul Dirasat fil Manhaj. Ya, insyaallah bisa antum download kitab itu, sangat luar biasa, bagus dan berharganya, ya, tentang masalah manhaj, terutama yang bisa bahasa Arab, terutama ya, yang nggak bisa bahasa Arab ya belajar bahasa Arab dulu. Dirasat fil Manhaj oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala, imam dan khatib Masjid Quba di Madinah dan juga pengajar di Masjid Nabawi, dosen di Universitas Islam Madinah, yang kita juga banyak menimba ilmu dari beliau hafizallahu taala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama berkaitan dengan masalah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekedar wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bahwa ketika kita mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, mengaku sebagai pengikut dakwah salafiyah, kita harus tahu apa saja karakteristik ciri Ahlussunnah wal Jamaah.
Secara ringkas ini sebagai mukaddimah, ini kita nukilkan juga dari ucapan Asy-Syaikh Abdullah bin Shalih Al-Ubailan hafidhallahu taala dalam kitab beliau An-Nubat fi Syarh Sunnah lil Barbahari. Beliau menyebutkan ada 6 ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, khasaisu Ahlus Sunnah wa mumayyizatuhum. Yang pertama, sabatuhum alal haqqi wa adamu taqallubihim kama hiya adatu ahlil ahwa. Yang pertama, konsistensinya mereka, keistiqomahan, kekokohan Ahlus Sunnah di atas kebenaran dan tidak berubah-ubah, tidak pelin-pelan, tidak mencela-mencela sebagaimana kebiasaan ahlil ahwa. Ini secara ringkas saja. Beliau membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa bil jumlah fatsabat wal istiqrar inda ahlil hadisi wa sunnah adhaf ma inda ahlil kalam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kekokohan, keistiqomahan yang ada pada ahli sunnah wal jamaah, ahli hadis itu berlipat-lipat ganda jika dibandingkan dengan ahli kalam. Yang kedua, beliau mengatakan ciri khas ataupun karakteristik ahlu sunnah wal jamaah hirsuhum ala nasyil aqidati sahihah warad alal mukhalifin wal mubtadi'in. Semangat antusias ahlu sunnah dalam menyebarkan al-aqidah as-sahihah serta membantah yang menyelisihinya dan membantah al-mubtadi'in. Ini kita nggak sebut secara berurutan ya, insyaallah sesuai dengan makna yang disampaikan oleh beliau. Kemudian yang ketiga, ittifaquhum alal aqidah. Kesepakatan ahlu sunnah di atas akidah sahihah atau mereka satu akidah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam As-Sam'ani rahimahullah ta'ala yang bermadzhab Asy-Syafi'i, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadith hum ahlul haqqi annaka law tala'ta kutubahum al-musannafa fil aqidah ma ikhtilafi buldanihim wa taba'udi azmanihim lawajataha ala watiratin wahidah. Kata Imam As-Sam'ani yang ringkasnya, di antara yang menunjukkan bahwa ahli hadis, ahlu sunnah di atas kebenaran, yaitu kalau Anda meneliti semua kitab-kitab mereka tentang akidah, meskipun berbeda zaman penulisnya, berbeda berjauhan tempat tinggal mereka, namun engkau mendapati mereka satu akidah. Itu ciri khas yang ketiga. Yang keempat, ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah annahum ya'taqidun anna salaf a'lam wa ahkam wa aslam. Mereka Ahlus Sunnah meyakini bahwa salaf itu yang paling paham tentang agama ini, yang paling bijak dan yang paling selamat. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, annahum a'rafun nasi bis sunnah wa atba'uhum laha. Mereka adalah orang yang paling paham tentang sunnah Rasul SAW dan yang paling mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang mana paling inti yang kita sebut yaitu berkaitan dengan poin yang kedua, yaitu hirsuhum ala nasil aqidati as-sahihah. Dan ini yang kita jadikan tadi sebagai judul prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini kita sampaikan untuk kita mengingatkan diri kita kembali. Kalau kita mengaku ahli sunnah, pengikut dakwah salafiyah, di antara ciri khas mereka adalah semangat, antusias, dan mereka senantiasa
memprioritaskan pembahasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan tentunya akidah as-sahihah hanyalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Salah satu sumber tersebut hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Insyaallah hadis ini tidak asing bagi antum semuanya. Makanya ini sekedar wa dzakir fa inna dzikra tanfa'u al-mu'minin. Baik, sekedar meyakinkan apakah antum sering mendengar hadis ini atau tidak. Adakah di antara antum yang mau setoran hafalannya? Yang hafal hadis Irbad bin Sariyah dalam Arba'in Nawawiyah. Masa hafal Sahih Bukhari enggak hafal hadis? Irbad bin Sariyah. Nah, mana yang hafalan? Tidak ada. Beliau berkata, wa'adhana Rasulullah SAW ma'idhatan balighatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annah ma'idhatum muwaddi' fa'ausina. Kata Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Rasul SAW dalam riwayat ini pada waktu selesai sholat subuh, Rasul memberikan wejangan, ya, dengan wejangan yang sangat mendalam sampai hati kami bergetar, air mata kami bercucuran. Kami pun berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah wejangan petuah perpisahan. Maka berilah wasiat kepada kami. Maka Rasul pun memberikan wasiat yang ini tadi merupakan poin-poin prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Rasul mengatakan, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habashi. Dan wajib mendengar serta taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Wa man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, peganglah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin, dan sunnah para khulafa rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit erat dengan gigi geram kalian. Kemudian yang kelima, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh banyak para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala. Yang ingin kita fokuskan dalam hadis ini tadi, prinsip akidah ahli sunnah dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah. Ada 5 poin tadi berkaitan dengan al-akidah. Sekali lagi, ya, ini kita ringkas dari pembahasan Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala dalam buku beliau Dirasatun fil Manhaj. Kata beliau, prinsip ahli sunnah yang pertama at-tauhid. Mungkin di antara antum bingung nih. Mana kata-kata tauhid dalam hadis tadi? Betul enggak? Coba kira-kira di mana? Yang mana itu? Prinsip tauhid dalam hadis Irbad bin Sariyah. Nah, makanya kita sama-sama belajar ya biar paham. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam kata-kata usikum bitaqwallah azza wa jalla, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Kalau antum ditanya secara ringkas, apa sih takwa itu? Apa arti takwa? Nah, ini ringkasnya yang sering kita dengar dari khutbah hari Jumat. Ketika mereka khutbah Jumat sering mewasiatkan bertakwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dari sinilah kita tahu
Tidak mungkin orang itu bertakwa tanpa at-tauhid. Karena takwa melaksanakan perintah Allah. Dan perintah Allah yang paling utama, perintah untuk apa? Bertauhid. Bahkan kata para ulama, perintah Allah pertama kali di dalam Al-Quran, perintah bertauhid. Mana dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kata para ulama, coba kalau antum renungkan dari Al-Fatihah sampai sebelum ayat ini, tidak ada perintah sama sekali. Tidak ada kata-kata aqimus shalah, tidak ada wa'atuz zakah. Tidak ada perintah Allah sebelum ayat ini. Makanya kata ulama, perintah Allah pertama dalam Al-Quran, perintah bertauhid. Paham dong? Paham? Perintah Allah pertama dalam Al-Quran apa? At-tauhid. Makanya usikum bitaqwallah itu mengandung prinsip Ahlus Sunnah yang pertama, prinsip akidah, yaitu at-tauhid. Yang dimaksud tauhid di sini adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, kita sampaikan hal ini tentang apa yang dimaksud dengan tauhid, karena antum harus betul-betul bisa teliti, ya. Sebagaimana kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man talabal ilma falyudaqqiq. Barang siapa yang belajar ilmu agama, hendaklah dia teliti. Di antaranya memahami istilah tauhid. Contoh, misalnya ada orang di luar sana teriak-teriak juga, kita harus mendakwakan tauhid, kita juga harus bertauhid. Antum jangan gegabah dulu. Oh, ini pasti Ahlus Sunnah karena dia apa? Menyeru kepada at-tauhid. Perhatikan dulu apa maksud tauhid yang dia inginkan. Karena kata para ulama, setiap kelompok sempalan kaum muslimin punya istilah tauhid masing-masing. Ya, ini sejak dahulu kala. Kalau kita pelajari misalnya usulul khamsah lil Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah, penuhan akal. Mereka punya 5 prinsip dasar ajaran mereka. Yang pertama, at-tauhid. Apakah Mu'tazilah Ahlus Sunnah karena memiliki prinsip tauhid? Tidak. Jangan tergesa-gesa dulu. Tauhid menurut mereka nafyus sifat, menafikan semua sifat Allah. Kata mereka, Allah punya nama namun tidak punya sifat. Kalau Allah punya sifat, menurut akal mereka nanti serupa dengan manusia. Makanya mereka apa? Mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Itulah tauhid ala Mu'tazilah. Jangan gegabah dulu. Kelompok Khawarij atau teroris sekarang, mereka luar biasa gembar-gemborkan tauhid juga. Bahkan kelompok mereka namakan pembela tauhid atau apalah namanya. Namun tauhid yang mereka inginkan tauhidul hakimiyah. La hakima ilallah. Tidak ada hakim yang membuat hukum kecuali Allah. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, murtad, halal darahnya boleh dibom. Itu prinsip mereka. Kenapa? Salah memahami apa? At-tauhid. Maka sekali lagi, prinsip tauhid yang merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ditekankan ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Sebagaimana ini merupakan dakwah para anbiya wa rusul, dakwah semua para nabi wa rasul, dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Nabi Nuh, rasul pertama yang diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini, seruan beliau, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu.
Nabi Hud, wa ila adim akhahum hudan faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Semua nabi sepakat dakwah mereka yang utama kepada tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wastanibu at-taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, dakwahnya yang pertama dan utama, an'budullah, sembahlah Allah dan tinggalkanlah at-taghut, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dakwah salafiyah kenapa kok memprioritaskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah, mengikuti jejak para al-anbiya. Ini manhaj dakwah para al-anbiya, yang menyelisihinya maka dia menyimpang dari dakwah para al-anbiya wal mursalin. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama dalam hadis Irbad bin Sariyah, prinsip at-tauhid, mengesahkan Allah dalam al-ibadah, dan itu tercantum dalam arti takwa. Kemudian tadi, takwa melaksanakan perintah Allah, dan perintah Allah yang paling utama tauhid, dan meninggalkan apa? Larangan Allah. Kalau antum ditanya apa larangan Allah yang paling besar, larangan dari apa? Asyirku billah. Dan itu yang paling Allah kedepankan. Sebagaimana tadi, perintah pertama dalam Al-Quran, perintah bertauhid. Demikian pula larangan Allah yang pertama dalam Al-Quran, larangan dari berbuat syirik. Syirik versi bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Bukan syirik versi bahasa Indonesia. Kalau Indonesia, versi Indonesia apa artinya syirik? Iri dan dengki. Ini bukan pembahasan kita. Ya, syirik menyekutukan Allah dalam ibadah. Ini adalah larangan pertama dalam Al-Quran. Mana dalilnya? Ayat selanjutnya tadi. Tadi Al-Baqarah ayat berapa? 21. Sekarang yang 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang intinya terakhir tadi, jangan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Ini larangan pertama dalam Al-Quran. Tidak ada sebelumnya wala taqrabuz zina. Tidak ada ayat-ayat larangan ya sebelum ayat ini. Maka ini menunjukkan ya sekali lagi prioritas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dakwah kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Tidak cukup hanya bertauhid, harus meninggalkan syirik. Tidak cukup hanya menyeru kepada tauhid, harus melarang dari kesyirikan. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, salah satu murid senior juga dari Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, dalam kitab beliau yang sangat berharga sekali, Minhaj Firqatin Najiyah, beliau mengatakan di antara Minhaj Firqatin Najiyah, jalan golongan yang selamat, yaitu al-firqatun najiyah ta'tabiru at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Bahwasanya al-firqatun najiyah selalu mengedepankan, selalu mendahulukan, memprioritaskan tentang at-tauhid dalam belajar dan juga dalam apa? Mengajar. Kalau kita semangat belajar masalah sholat, puasa, zakat, haji, toharo, dan yang lainnya, harus lebih semangat belajar tentang at-tauhid. Karena ini adalah ilmu yang paling mulia. Ini adalah ilmu yang paling wajib dipelajari. Imam Al-Lalikai. Siapa yang tahu judul kitab beliau tentang akidah? Apa judul kitab beliau sangat luar biasa berharganya tentang akidah? Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Di muqaddimah kitab itu, beliau
mengatakan inna aujaba ma'alal mar'i ma'rifatu usuluddin wa ma kallafallahu bihi al-ibad min fahmi tauhidihi wa sifatihi. Kata beliau, sesungguhnya yang paling wajib dipelajari oleh seorang hamba mengenal usuluddin, akidah, dan apa yang Allah wajibkan, bebankan atas hamba dari mengenal tauhidnya dan sifat-sifatnya. Ini sekali lagi sudah disepakati oleh para ulama. Prioritas dakwah Ahlus Sunnah adalah al-aqidah. Tauhid itu adalah prioritas utama. Ta'alluman wa ta'liman wa da'watan. Dalam masalah belajar, prioritaskan tauhid tanpa mengesampingkan yang lain. Demikian pula dalam berdakwah, prioritaskan tentang at-tauhid. Apalagi umat Islam masih banyak yang tidak paham tauhid tadi. Tauhid ala anbiya wa rusul. Mereka masih banyak yang jatuh ke dalam kesyirikan. Bahkan Rasul sendiri telah mengingatkan, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin hatta ta'buda qabailu min ummati al-awthan. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku mengikuti jejak orang musyrikin. Sampai ada kabilah-kabilah dari umatku menyembah berhala. Maka sekali lagi, dakwah tauhid harus terus dikumandangkan. Dan ini juga yang diserukan oleh para ahli ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah punya kutip meskipun asalnya muhadharah, at-tauhid awalan ya du'atal Islam. Tauhid yang pertama, wahai para dai-dai ahli Islam. Sebutnya sudah apa? Terang benerang. Prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah diantaranya at-tauhid. Dan ini yang juga disampaikan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah. Kita usahakan setiap poin-poin prinsip akidah Ahlus Sunnah dalam Irban Syariah kita ikat dengan ucapan ulama dalam kitab-kitab akidah mereka. Di antaranya prinsip tauhid. Ini pertama kali disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah di awal kitab Al-Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah annallahu wahidun la syarikalah wala syai'a mislu wala syai'a yu'jizu. Kata beliau ketika menyebutkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang dianut oleh Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau mengatakan kita mengatakan tentang tauhidullah. Kita meyakini tentang tauhid dengan minta tolong kepada Allah bahwasanya Allah wahidun la syarikalah. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ini prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka setiap muslim-muslimah, apalagi sekali lagi yang mengaku Ahlus Sunnah, yang mengaku as-salafi, pengikut dakwah salafiyah, harus betul-betul paham tentang at-tauhid. Bukan secara global, namun secara at-tafsir, secara perincian. Karena inilah yang membedakan dakwah Ahlus Sunnah dengan yang lainnya. Apalagi dakwah tadi yang kita sampaikan, Khawarij dan seterusnya, yang mereka dengungkan tauhid hakimiyah. Sedangkan para anbiya wa rasul yang paling utama dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Demikian pula tadi, tidak cukup hanya menyeru kepada tauhid tanpa melarang dari kesyirikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tahun pertama di kota Mekah, dakwah beliau hanya tentang la ilaha illallah. Sampai akhir hayat beliau. Beliau mengatakan di akhir hayat beliau, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid.
Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Untuk apa? Membentengi akidah kaum muslimin agar tidak jatuh ke dalam kesyirikan penyembahan kepada orang-orang yang soleh yang makamkan di kuburan tersebut, sebagaimana yang telah terjadi di awal munculnya kesyirikan. Kapan awal munculnya kesyirikan? Di zaman kaum siapa? Kaum siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghutz, Ya'uq dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir ayat ini, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah 5 nama orang soleh di zaman kaum Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati yajlisuna fiha ansaba. Ketika 5 orang ini meninggal dunia, setan datang kepada murid-murid mereka membisikkan, buatkan patung-patung gambar-gambar, letakkan di tempat mereka dulu berkumpul, sekedar mengenang jasa mereka. Falam tobat, namun belum disembah. Sampai mereka meninggal dunia, datang generasi berikutnya, setan datang membisikkan lagi, nenek moyang kalian ketika ditimpa paceklik, minta-minta kepada apa? 5 orang soleh tersebut. Maka Nabi SAW pun di akhir hayat beliau menutup rapat-rapat pintu kesyirikan ini. La'anallahu yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ini dakwah Rasulullah SAW memprioritaskan kepada apa? At-tauhid. Bahkan beliau juga apa? Mengajarkan kepada Mu'ad bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahla kitab faliyakun awwala ma tad'u ila syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahlul kitab di negeri Yaman. Jadikan dakwahmu pertama kali tentang la ilaha illallah, tentang at-tauhid. Maka sekali lagi, ma'asal muslimin, ini prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang luar biasa terang benderangnya. Makanya Syekh Sulaiman dalam kitab beliau tadi Dirasat fil Manhaj, beliau mengatakan as-salafi yuhibbut tauhid. As-salafi yuhib an yudkar tauhid. Namanya salafi cinta dengan tauhid, suka disebut istilah tauhid ini. Ya, bukan malah apa? Bosan. Saya sudah puluhan tahun belajar tauhid. Naudzubillahi min dzalik. Siapa ente? Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayyidu waladi Adam, Nabi Ibrahim Khalilullah kekasih Allah, masih takut jatuh ke dalam kesyirikan. Takut menyimpang dari tauhid. Makanya beliau berdoa, Nabi Ibrahim diantaranya, wa janubani anak budal asna. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Harus ada apa? Rasa takut jatuh ke dalam kesyirikan. Dan itu memotivasi kita terus dan terus belajar tauhid. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW. Beliau masih khawatir jatuh ke dalam kesyirikan. Beliau pun berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari yang tidak aku ketahui. Mereka manusia yang paling mulia takut menyimpang dari tauhid. Apalagi apa? Kita yang sangat lemah, yang sangat banyak kekurangan ini. Maka terus apa? Belajar tentang at-tauhid, tentang al-aqidah as-sahihah. Ini prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip at-tauhid. Ya. Dan sekali lagi, ini juga merupakan ciri khas dakwah as-salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini juga sekaligus merupakan minhaj al-firqatin an-najiyah. Baik, prinsip yang kedua. Rasul SAW mengatakan wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abadun habashi.
Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Prinsip yang kedua, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau antum mau tulis, yang kedua dari prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hadis Irbad bin Sariyah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya dua prinsip ini sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Usulus Sittah, ini prinsip yang terang benderang di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul tentang penjelasan tauhid, apa itu syirik, larangan dari syirik, perintah bertauhid, itu terang benderang. Ya, demikian pula penjelasan masalah wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Rasul telah menjelaskan dengan berbagai macam redaksi dan ucapan hadis-hadis beliau. Banyak hadis-hadis tentang masalah asam wa ta'ah. Namun sayang, kata beliau, sekarang itu zaman beliau. Namun di zaman sekarang ini pembahasan ini rasanya terasik. Dan ini juga diucapkan oleh banyak para ulama, Syekh Sulaiman, Syekh Abdul Razak, bin Abdul Muhsin Al-Abbad, demikian pula Syekh Abdul Ramadhani. Kata mereka, kalau kaum muslimin secara umum, apalagi para aktivis pergerakan, kalau antum bacakan ayat keutamaan sholat, puasa, zakat, insya Allah sehari semalam mereka siap duduk, untuk mendengar. Tapi coba kalau sudah dibacakan wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abun habashi, kayak orang kesurupan dibacakan ayat kursi. Nah, sudah kepanasan. Dan itu wakil laisa lahu min dafi. Maka berapa banyak dari para khutbah atau sangat amat jarang pembahasan ini sampaikan oleh para khutbah, oleh para duat. Padahal hadis-hadisnya dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ada kitab Al-Ahkam atau juga Kitabul Fitan. Banyak hadis-hadis tentang ini. Dalam Sahih Muslim, Kitabul Imarah, kitab tentang kepemimpinan. Banyak hadis-hadis ini. Namun antum misalnya yang mungkin sudah usia 50 tahun, antum insya Allah sudah nggak terhitung berapa kali hadir di khutbah Jumat orang-orang umum itu. Mungkin sebelum adanya Masjid Sunnah misalnya. Pernah enggak antum mendengar khotib membawakan hadis wasam'i wa ta'ah wa in tamar alaikum abun habashi? Baik. Kalau anak salah antum ngomong langsung, enggak usah. Anak tiap Jumat mendengar hadis itu misalnya. Gimana? Betul enggak? Bahkan sekali lagi kita dikatakan oleh para ulama tadi, penjelasan, pembahasan masalah yang satu ini sangat amat langka sekali. Terutama dari tadi khutbah yang di luar, itu luar biasa. Hampir mungkin mereka nggak pernah mendengar hadis tersebut. Nggak tahu kalau mereka baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, diapakan hadis-hadis tersebut. Kenapa nggak disampaikan kepada umat Islam? Maka seorang muslimah, apalagi yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, ini salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Bahkan rata-rata kitab akidah Ahlussunnah ada pembahasan yang satu ini. Dalam kitab tadi Al-Aqidah Thahawiyah oleh Imam At-Tahawi, beliau mengatakan wa nara ta'atahum min ta'atil azza wa jalla fardhah. Kami berkeyakinan taat kepada pemimpin itu adalah wajib. Dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan wasam'u wa ta'ah li a'immatil muslimin baron kana au fajiran wa mashtama alai an-nasu wa radu bihi wa man ghalabahum bisayf hatta sara khalifatan. Hampir semua, sekali lagi, rata-rata kitab-kitab akidah salaf membahas yang satu ini.
Ada. Ya, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah sampai pada poin yang kedua tadi, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sampaikan tadi, prinsip ini sebetulnya sangat terang benderang. Banyak hadis dari Rasul SAW tentang masalah ini. Namun banyak manusia yang tidak memahaminya, bahkan yang menyimpang darinya, atau bahkan menghinakan pembahasan yang satu ini. Bahkan yang sering membawakannya dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta, antek-antek pemerintah, penjilat dan seterusnya. Namun sekali lagi, inilah setiap kebenaran kata ulama pasti ada yang memusuhi. Intinya wajib seorang muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dalilnya banyak sekali. Yang pertama dari ayat Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Di antara hikmah, kata para ulama, tidak disebutkannya kata-kata ati ulil amri dalam ayat itu menunjukkan ketaatan kepada pemimpin tidak mutlak sebagaimana ati Allah wa ati'u ar-rasul. Paham ya? Kalau ati Allah, ati Rasul, ada kata-kata ati'u Allah, ati'u ar-rasul. Namun ulil amri enggak ada kata-kata di situ ati'u ulil amri. Maka maknanya kata para ulama, ketaatan kepada pemimpin tidak mutlak. Ketaatannya kalau tidak memaksiati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ketaatan kepada Allah dan Rasul mutlak. Sedangkan ketaatan kepada pemimpin terikat dengan ati Allah wa ati'u ar-rasul. Dan ini dijelaskan oleh Rasul dalam hadis-hadis beliau, di antaranya dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sekali lagi, kalau yang punya Sahih Muslim, Sahih Bukhari, lihat kitab Al-Imarah Sahih Muslim, kitab Al-Ahkam Sahih Bukhari. Rasul mengatakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin." Wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang dia cintai atau dalam hal yang tidak dia sukai. Illa an yu'mara bi ma'siyat. Kecuali kalau diperintah untuk berbuat apa? Maksiat. Ini batasannya yang terakhir. Tidak taat kalau maksiat. Kalau enggak kita sukai namun enggak maksiat, wajib kita taat. Wah, ini peraturan enggak cocok dengan saya. Cocok enggak cocok, wajib taat. Rasul yang mengatakan, "Fima habba wa karya illa an yu'mara bimaksiat." Kecuali kalau diperintah untuk berbuat maksiat. Fa in umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah. Jika diperintah berbuat maksiat, baru tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Kemudian banyak sebetulnya syubhat tentang hal ini. Ada yang mengatakan kita nggak wajib taat kepada pemimpin yang dolim. Taat itu kepada pemimpin yang apa? Adil, yang soleh. Maka kita katakan Rasul membantah ucapan Anda tersebut. Dalam hadis tadi Sahih Muslim juga Rasul mengatakan sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, yang tidak berpegang dengan sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jismanil ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Kurang apa ini? Sudah gak mengikuti ajaran Rasul, gak mengikuti petunjuk Rasul, alias tidak berhukum dengan hukum Rasul, alias tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan dia berhati setan dalam jasad manusia. Sangat zalim, kejam dan keji. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, perawi hadis ini bertanya,
Fakaifa asna in adrabtu dzalika ya Rasulullah. Apa yang aku perbuat ya Rasulullah kalau mendapati pemimpin yang seperti itu, yang enggak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, ya, yang sangat zalim, yang sangat kejam, yang sangat keji. Apa kata Rasul? Apakah disuruh mencaci maki, disuruh mendemo, ya, apa disuruh kudeta? Tidak. Kata Rasul, tasma wa tuti. Tetap engkau dengarkan dan taati. Wa in duriba dhahruka, meskipun dipukul punggungmu. Wa ukhidha maluk, meskipun dirampas hartamu. Kata para ulama di antara Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kata-kata meskipun dipukul punggungmu artinya betul-betul dolim. Kenyataannya memang dolim, bukan sekedar kila wakal, bukan sekedar katanya, enggak. Dia mengalami sendiri kedoliman tersebut. Namun kata Rasul tetap isma wa ati. Ya, Rasul tegaskan 2 kali, tasma wa tuti dan apa? Isma wa ati. Pertamanya fi'il mudhari, keduanya fi'il amr. Ini luar biasa. Meskipun pemimpinnya apa? Dolim, tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul, selama perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah, wajib ditaati. Gak ada kata-kata yang ditaati hanya pemimpin yang adil. Tidak ada. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin, ya, selama perintahnya tidak bermaksiat. Paham tuh? Anak tanya, boleh tidak mendengar dan taat kepada pemimpin yang zalim? Boleh tidak? Ragu-ragu. Jawab yang tegas. Ini masalah akidah, masalah prinsip. Boleh atau tidak mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin? Ngantuk atau ada syubhat ini? Bukan hanya boleh, wajib. Ya, yang jawab boleh juga keliru tadi. Bukan boleh. Kalau boleh artinya apa? Boleh ya boleh. Enggak. Hukumnya wajib, fardu ain. Dalilnya mana? Yaitu perintah Allah, ati Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Perintah Rasul al-mari as-sam wa ta'ah. Hukumnya fardu ain. Selama perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau ada syubhat, kalau wajib mendengar dan taat itu kalau pemimpinnya dipilih lewat jalur yang syar'i. Kalau nggak syar'i, nggak wajib mendengar dan taat. Maka dibantah kata para ulama oleh hadis Al-Irbad bin Sariyah. Wa in ta'ammara alaikum abadun habasyi. Meskipun dari budak Ethiopia. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam Syarah Arba'in Nawawiyah, ya, Fathul Qawil Matin kitabnya, beliau ketika mensyarah hadis ini Al-Irbad bin Sariyah, beliau mengatakan di antara makna atau hikmah yang tersirat dari kata-kata meskipun dari budak Ethiopia, di antaranya sebetulnya khalifah, pemimpin tertinggi kaum muslimin yang menguasai negeri-negeri kaum muslimin di dunia, itu syaratnya harus dari bangsa Quraisy. Khalifah, ya, khalifah yang menguasai semua negeri kaum muslimin, itu syarat utamanya harus dari apa? Bangsa Quraisy. Rasul mengatakan al-a'immatu fi Quraisy. Pemimpin tertinggi harus dari Quraisy. Namun kenapa kok Rasul mengatakan meskipun dari budak Ethiopia? Paham pembahasannya? Anak tanya, pemimpin tertinggi alias khalifah harus syaratnya apa? Dari Quraisy. Namun sekarang permasalahannya, kenapa Rasul mengatakan meskipun dari budak Ethiopia? Maka dijawab oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dan juga yang lainnya, maknanya sebetulnya budak ini, ya, nggak layak menjadi pemimpin. Namun dia kudeta, ya, mengkudeta khalifah yang dari Quraisy. Kemudian dia berhasil mengkudeta, jadilah dia sebagai apa? Khalifah. Paham? Anak ulangi, ini pembahasan yang sangat, ya, berharga, terutama dalam membantah syubhat kelompok-kelompok pergerakan. Ya. Kata para ulama, wa in ta'ammara alaikum abn habasyi, meskipun dari budak Ethiopia, maknanya
budak Ethiopia sebetulnya tidak layak menjadi khalifah, pemimpin tertinggi kaum muslimin. Karena syaratnya harus dari bangsa Quraisy. Maka makna di situ budak tersebut mengkudeta khalifah yang resmi, yang syar'i, dan berhasil menjadi apa? Pemimpin kaum muslimin. Maka kalau sudah menjadi pemimpin, meskipun caranya salah, wajib didengar dan ditaati. Ketika dia kudeta salah, itu cara menggapai kepemimpinan yang tidak syar'i. Karena yang syar'i cuma dua. Pemimpin pertama langsung menunjuk pemimpin setelahnya atau berikutnya, sebagaimana Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab. Atau yang syar'i yang kedua, harus adanya musyawarah al-hali wal akad, sebagaimana Umar bin Khattab memilih 6 sahabat untuk memilih siapa pengganti Umar bin Khattab. Itu yang syar'i cuma 2. Yang ketiga ini kudeta tidak syar'i, tapi kalau sudah berhasil mengkudeta wajib didengar dan ditaati. Itu makna wa in ta'ammara alaikum abadun habasyi. Dan ini yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah tadi dalam kitab akidah beliau yang berjudul apa? Apa judulnya? Ushulus Sunnah. Beliau mengatakan, yang sudah kita sampaikan tadi, kita ulangi lagi, wasam'u wa ta'ah li a'immatil muslimin baron kana au fajiran. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Wa mashtama alaihin nasu wa radu bihi, yang mana manusia sepakat memilihnya, ridho dengan orang tersebut sebagai pemimpin. Ini yang syar'i. Kemudian kata Imam Ahmad, wa man ghalabahum bisayf, dan demikian pula mendengar dan taat kepada pemimpin yang berhasil mengkudeta dengan pedang. Paham? Ana ulangi. Boleh tidak mendengar dan taat kepada pemimpin yang dipilih lewat jalur yang tidak syar'i. Hah? Masya Allah, sudah pinter sekarang ya. Cukup ya kalau sudah pinter ya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Ini kata para ulama, nggak ada kata-kata atau alasan apapun tidak mendengar dan taat kepada pemimpin muslim selama sekali lagi peraturannya, perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama pun memperinci, kalau misalnya perintahnya itu secara asal berkaitan dengan yang mubah, apakah wajib ditaati? Wajib atau enggak wajib? Atau mustahab? Contoh, peraturan lalu lintas, lampu hijau berhenti atau jalan, lampu merah, ngebut. Kata para ulama asalnya mubah. Nggak ada. Kalau antum tanya, mana Ustaz larangan? Lampu merah berhenti, nggak boleh jalan. Kalau lampu merah, mana dalilnya dalam Al-Quran? Sebenarnya ada. Kita katakan ada. Atiullah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala, beliau punya kutip kecil pernah dibedah di daurah beliau. Sekali lagi menulis kitab judulnya Al-Ihkam fi sabri ahwal hukam, yaitu berkaitan dengan peraturan-peraturan, perintah-perintah pemerintah, pemimpin, baik itu yang hukumnya asalnya mubah, yang mustahab, yang wajib, yang haram dan seterusnya. Beliau perinci. Di antara yang mubah tadi, dalilnya tadi wajib mentaati pemimpin karena arti Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Sebetulnya itulah dan pahala bagi kita semuanya kalau kita paham akidah yang satu ini. Meraih pahala bukan hanya sholat, puasa, zakat. Di antaranya antum berhenti di lampu merah dengan meyakini ini perintah Allah, ati Allah atau Rasul, dapat apa? Pahala. Innamal a'malu binniyat. Niatnya untuk taat kepada Allah dan Rasul. Namun kalau niatnya hanya apa? Tidak ditilang, ya sudah, dapatnya nggak ditilang saja. Namun kalau niat dalam hati berhenti taat kepada Allah dan Rasulnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah, ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin
Ini hukumnya tadi adalah wajib. Dan ini merupakan prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Namanya prinsip, kalau dilanggar, orang itu bisa keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Dalam artian di sini wajib dibedakan. Kalau orang itu meyakini, seperti tadi syubhat-syubhat kelompok harokat. Kalau ada yang meyakini tidak wajib mendengar dan taat kepada pemimpin muslim dalam hal yang tidak bermaksiat, dia mubtadi'un dhal. Kalau apa? Tidak meyakini akan kewajiban. Karena ini prinsip Ahlussunnah. Makanya dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah, kitab-kitab akidah salaf, ada pembahasan ini. Untuk apa? Membedakan antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah, terutama Khawarij. Khawarij tidak mau mendengar datar kepada pemimpin yang dhalim. Makanya para ulama membahas masalah ini. Maka kalau ada yang tidak meyakini kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, dia apa? Mubtadi'un dhal. Dengan syarat tadi, perintahnya tidak bermaksiat. Kalau dia mengatakan saya tidak mau mendengar dan taat kepada pemimpin, mungkin dengan alasan tadi pemimpinnya dhalim, curang, pemimpinnya nepotisme dan seterusnya, atau karena dipilih lewat jalur yang tidak syar'i, maka ini mubtadi, bukan ahlu sunnah. Dari mana kita tahu hal itu? Tadi. Ini adalah apa? Prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Makanya Imam Ahmad di awal kitab Ushul Sunnah beliau mengatakan wa minas sunnatil lazimah allati man taraka khoslatan minha walam yakulha walam yu'min biha lam yakun min ahliha. Di antara prinsip akidah Ahlussunnah, di antara akidah yang wajib dipegang erat, yang barang siapa meninggalkan salah satu dari prinsip tersebut, tidak mau mengucapkannya, tidak mau mengimaninya, dia bukan dari ahliha, bukan dari ahli sunnah. Dan di antara prinsip tersebut yang dibawakan Imam Ahmad sudah kita bacakan tadi, wasam wa ta'ah li a'immatil muslimin. Sekali lagi, yang tidak meyakini akan kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia bukan dari ahlu sunnah wal jamaah. Paham toh? Dan ini juga disebutkan oleh Imam Harb Al-Karmani dalam kitab beliau As-Sunnah. Ketika muqaddimah beliau mengatakan inilah madzhab a'immatil ilmi dari sejak para sahabat sampai hari ini. Yang barang siapa menyelisihinya, maka dia bukan ahli sunnah alias mubtadi. Dan dia sebut di antara prinsip-prinsip tersebut masalah mendengar dan taat pada pemimpin kaum muslimin. Maka ini adalah sekali lagi yang harus betul-betul dipahami. Namun ada yang kedua, ada orang meyakini wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat. Dia meyakini cuma namanya kepepet, lampu merah diserobot saja. Bang, apakah dia mubtadi dhal? Kata ulama tidak. Dia apa? Maksiat. Bang, dia menyelisihi firman Allah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Paham toh? Paham ya? Jadi bisa bedakan dua hal tersebut. Ya, bisa. Dia keluar dari Ahlussunnah kalau tidak meyakini kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam yang tidak bermaksiat. Yang kedua, dia ahli maksiat atau jatuh ke dalam dosa dan yang seterusnya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebetulnya pembahasan masalah pemimpin kaum muslimin ini sebenarnya panjang lebar, bisa sampai subuh dibahas, ya. Karena ini bukan hanya masalah asam wa ta'ah saja. Kalau mau diringkas, ini ringkas saja. Kita sudah sering menyampaikannya dalam kajian tabligh akbar dan seterusnya. Ringkasan dari pembahasan ulama dalam kitab-kitab akidah tentang akidah dan sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin ada 10. Kalau mau dicatat, ini ringkasnya. Yang pertama, membaiatnya. Membaiat artinya
al-ahdu ala ta'ah, berjanji untuk mentaatinya dalam hal yang tidak bermaksiat, meyakini akan kepemimpinannya. Itu namanya baiat. Dalam Islam, baiat hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Gak ada baiat untuk ustadz, ya. Gak ada baiat untuk ketua takmir misalnya, gak ada. Baiat hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Para sahabat membaiat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan para khulafa ya setelah mereka. Rasul mengatakan, man mata wa laisa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati di lehernya tidak ada baiat, mati dalam keadaan jahiliyah. Yang kedua, wajib menghormati pemimpin kaum muslimin. Wajib menghormati pemimpin kaum muslimin. Dalilnya sabda Rasul SAW, man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpinnya, Allah pasti akan memuliakannya. Bahkan diceritakan ada seorang ulama yang bernama Ibnu Aqil. Beliau ketika bertemu dengan pemimpin kaum muslimin, dicium tangannya. Ketika ditanya, kenapa kok engkau berbuat demikian? Kalau sama orang tua saja kita dibolehkan mencium tangannya, padahal manfaat mereka hanya untuk keluarga ya saja, atau untuk maslahatnya sedikit saja. Namun pemimpin kemaslahatannya untuk apa? Banyak manusia. Bahkan Rasul dalam hadis yang sahih, dan ini juga sering dibawakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan ada hadis Rasul tentang masalah ini, yaitu sabda Rasul, barang siapa yang menemui pemimpin tidak ada niat yang lain kecuali untuk menghormati, memuliakannya, maka Allah jamin baginya surga. Ini sesuatu apa? Yang aneh mungkin menurut sebagian. Nah, hadis Rasulullah SAW dan hadis siapa? Sahih. Ini keutamaan apa? Memuliakan pemimpin kaum muslimin. Bukan untuk menggapai urusan dunia, menjilat, dan seterusnya, untuk menggapai kedudukan. Tidak, niatnya hanya untuk melaksanakan sabda Rasul tadi, barang siapa memuliakan pemimpinnya, Allah akan muliakan dia. Yang ketiga, dilarang menghina atau mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Dilarang menghina atau mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Dalam lanjutan hadis tadi, Rasul mengatakan, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan hinakan dia. Ada kisah yang masyhur dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Pernah suatu saat beliau duduk di pidatonya pemimpin kaum muslimin. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, undur ila amirina yalbasu thiyabal fusaq. Lihatlah kepada pemimpin kita ini, dia memakai baju orang-orang fasik. Apa kata Abu Bakar? Uskut, diam ente. Fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar Rasul bersabda, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan hinakan. Kata para ulama, di antara Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, memang betul pemimpinnya memakai baju orang fasik, namun tidak layak untuk apa? Dicaci maki. Artinya bukan hanya yang halusinasi saja nggak boleh dicaci maki, namun meskipun sudah kenyataan tidak boleh. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam kitab tersebut mengatakan di antara prinsip Ahlussunnah, hifdzu haibati waliyil amr, menjaga kewibawaan pemimpin kaum muslimin. Karena kalau dihinakan, dicaci maki, bahaya luar biasa. Bisa terjadi pertumpahan darah, kudeta. Dan ini telah terjadi di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Tidaklah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh, kecuali apa? Lewat caci makian terlebih dahulu yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi.
dia mengatakan kepada antek-anteknya, ibda'u bita'ni ala umaraikum. Mulailah kalian mencela, mencaci maki pemimpin kalian. Ketika manusia terprovokasi dengan ucapan tersebut, mereka pun mendemo, membunuh Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu. Makanya Asy-Syaikh Abdul Salam Barjas rahimahullah dalam kitab beliau Mu'amalatul Hukam fi Daul Kitab wa Sunnah mengatakan, mencaci maki pemimpin dengan kedok amar ma'ruf nahi mungkar itu bid'atun sabaiyah, bid'ahnya Abdullah bin Sabah. Mau menjadi pengikutnya Abdullah bin Sabah? Ini beda dengan para sahabat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, nahana kubarauna min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pembesar-pembesar sahabat Rasul melarang kami dengan ucapan mereka, la tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Ini wasiatnya siapa? Para sahabat, jangan mencaci maki. Sedangkan wasiatnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi, caci makilah pemimpin kaum muslimin. Silakan pilih mau ikut sahabat atau ikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ikut mana? Atau beda? Hari ini ikut ini, hari itu ikut itu? Sahabat Rasul yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, awwalu nifaqil mar'i ta'nuhu ala wali amrihi. Kemunafikan pertama pada diri seorang manusia kalau dia sudah mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Hati-hati, jangan sampai mencaci maki, mencela pemimpin kaum muslimin, entah di dunia nyata, di dunia maya atau di dunia lain, ya. Jangan sampai. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, di antara akidah dan sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, bersabar akan kezalimannya. Mana dalilnya? Sabda Rasul, man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Rasul yang merintahkan, falyasbir, bersabar. Bahkan Rasul mengatakan, fa innahu man faraqal jama'ata shibrat famata mita dan jahiliyah. Karena barang siapa mati, dia memisahkan diri dari barisan kaum muslimin, lalu dia mati dalam keadaan jahiliyah. Falyasbir, bersabarlah. Apalagi kata para ulama, namanya pemimpin itu bayangan kita, itu cerminan kita. Antum kalau bercermin, yang keluar di cermin itu wajahnya siapa? Tetangga atau wajah siapa? Itulah pemimpin. Kalau pemimpinnya zalim, itulah gambaran diri kita. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang zalim atas yang lainnya karena perbuatan zalim mereka. Al-Hasan Al-Basri pernah dicurhati oleh sebagian orang tentang bagaimana kesadisan, kekejaman, kezaliman Hajjaj bin Yusuf yang membunuh banyak manusia, ribuan kaum muslimin. Apa kata Al-Hasan Basri? Innama utitu min indi anfusikum. Itu sebabnya adalah diri kalian sendiri. Pemimpin yang zalim musibah, kata para ulama. Musibah itu apa sebabnya? Dosa manusia itu sendiri. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Maka apa solusinya kalau ada pemimpin yang zalim? Kata Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan, fa idza arada ra'iyah an yatakhallasu min dzulmil amri dzalim falyatruku dzulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari pemimpin yang zalim, maka hendaklah mereka dulu yang meninggalkan kezaliman. Siapa mereka? Rakyat. Apalagi pemimpin juga asalnya dari mana? Rakyat. Kalau rakyat ingin terbebas dari kezaliman pemimpin yang zalim, rakyat dulu yang harus meninggalkan kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar apa?
syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib ketika diprotes oleh sebagian rakyatnya, kenapa kepemimpinanmu tidak sama dengan kepemimpinan Abu Bakar wa Umar? Beliau mengatakan, karena rakyatnya Abu Bakar wa Umar, para sahabat Nabi, manusia yang paling mulia. Pemimpinnya adalah apa? Manusia yang mulia, yang luar biasa. Sedangkan rakyatku seperti inti ini. Gimana mau apa? Mau baik. Ini ya sekali lagi, ini yang wajib diyakini oleh seorang hamba muslimah. Harus banyak introspeksi diri. Dan ini sesuai dengan firman Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka dulu merubah diri mereka. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, kata beliau, Allah nggak mengatakan sampai mereka merubah pemimpin mereka, tidak. Sampai mereka merubah diri mereka dari syirik kepada tauhid, bid'ah kepada sunnah, maksiat kepada atau baru Allah akan berikan yang terbaik untuk mereka. Kemudian yang keberapa? Kelima, mendengar dan taat dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Dan ini yang sudah kita lewati tadi pembahasannya. Kemudian menasihati pemimpin dengan lemah lembut dan dengan cara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Rasul mengatakan ad-dinu an-nasihat. Agama adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, kata para sahabat. Untuk siapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Untuk Allah, kitabnya, rasulnya. Dan untuk pemimpin kaum muslimin serta rakyat kaum muslimin. Kata para ulama, Rasul membedakan nasihat untuk pemimpin dan rakyat kaum muslimin. Artinya apa? Beda cara menasihati keduanya. Ya, kalau rakyat kaum muslimin boleh dengan terang-terangan kalau memang kesalahannya terang-terangan. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, idza amilal insanu al-munkara alaniyatan yajib ingkaruhu alaniyatan. Barang siapa yang berbuat kemungkaran terang-terangan, maka boleh diingkari juga terang-terangan. Namun untuk pemimpin, Rasul memberikan cara khusus menasehatinya, yaitu apa? Man arada an yansaha li sultanin fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Jangan di pengajian-pengajian, jangan di khutbah-khutbah, jangan di medsos, ya. Jangan di tengah-tengah masyarakat atau kaum. Rasul yang melarang, fala yubdihi alaniyatan. Walakin yakhud biyadi, ambil tangannya, fayahluwabi, berduaan dengannya, fa'in qabila fadha, jika diterima alhamdulillah, jika tidak diterima qad adalladhi alaih, sudah gugur kewajiban. Hadis riwayat Imam Ahmad Ibn Abi Asim dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Dan ini yang juga dilakukan oleh para salafus saleh, di antaranya Usama, dan ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubil ulat wa dzikru dzalika 'alal manabir. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bukan termasuk manhaj salaf menyebarkan aib pemimpin kaum muslimin dan menyebutkannya di atas mimbar-mimbar khutbah. Kata beliau laisa min manhaji as-salaf. Ya, mau ikut salaf atau ikut Abdullah bin Sabah? Naudzubillah min dzalik. Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Sekaligus yang kedelapan, dilarang mendoakan dengan kejelekan. Sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan, idza ra'aita rajulan yad'u li sultan fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah.
Jika engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Dan apabila engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia pengikut hawa nafsu. Yang kesembilan, dilarang mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Rasul SAW dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Ubadah bin Samit pernah mengatakan, bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa mansatina wa makrahina wa akhratin alaina. Kami dahulu pernah membaiat Rasul untuk mendengar dan taat kepada pemimpin pada waktu susah maupun senang, susah maupun mudah, dalam waktu semangat maupun malas, dan untuk kami mendahulukan hak pemimpin atas hak kami. Kemudian kata Ubadah bin Samit, wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan kami dilarang mengkudeta pemimpin kecuali illa antara kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin dan kalian memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, bila mengatakan ajma'a ahlu sunnah ala annal imam la yan'azilu bil fisqi. Ahlu sunnah sepakat ijma, pemimpin yang fasik, yang dolim tidak boleh dilengserkan. Ijma ulama. Kemudian yang perlu ditambahkan lagi, istilah al-khuruj alal hakim, memberontak kepada pemimpin, meskipun sudah kita sampaikan sebelumnya, memberontak kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada dua. Memberontak dengan lisan, yaitu caci makian, provokasi kepada masyarakat untuk membenci pemimpin, dan yang kedua kudeta dengan senjata. Jadi memprovokasi massa, menanamkan kebencian kepada rakyat terhadap pemimpin, itu bagian daripada memberontak. Sebagaimana kisah Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Siapa dia? Apa kisahnya? Dia memprotes Rasul ketika Rasul membagikan harta kepada sebagian manusia. Orang itu mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad." Ini benih Khawarij muncul di zaman Rasul yang dipelopori oleh Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dia, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak memberontak dengan senjata, namun dengan lisannya mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Dan yang ke-10, melakukan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Berjihad, berhaji. Kata Imam At-Tahawi, wal hajju wal jihadu madiyani ma'alul amri. Berhaji, berjihad bersama pemimpin kaum muslimin. Demikian pula melaksanakan salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam akidah beliau yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai mengatakan kepada muridnya, ya Syu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tarasalah khalfa kulli barin wa fajri. Wahai Syu'aib, tidak bermanfaat bagimu apa yang kau tulis sampai engkau berpendapat salat di belakang pemimpin yang baik maupun yang jelek. Kemudian bila ditanya, as-salatakullah, apakah semua salat? Kata Sufyan Ats-Tsauri, la, tidak. Walakin salatul Jum'ah wal Idain. Namun salat Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Baik, itu kalau mau diperinci lagi panjang sekali. Kita balik kepada usul ahli sunnah dalam hadis Irbad bin Sariyah. Sekarang prinsip yang ketiga dalam hadis Irbad bin Sariyah, alaikum bisunnati, pegang erat sunnahku. Sunnahnya siapa? Sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau yang berjudul apa?
Apa kitabnya Imam Barbahari dalam akidah Syarh Sunnah? Di awal kitab beliau mengatakan, "I'lamu annal Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam wa la yakum ahduma illa bil akhar." Ketahuilah bahwasanya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah apa? Al-Islam. Ini yang kita sampaikan tadi. Ini prinsip Ahlussunnah. Ittiba'us sunnah adalah akidah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak mungkin bisa berpegang menjalankan Islam yang sebenarnya tanpa sunnah Rasulullah SAW. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Nadartu fil mushaf fawajatu fihi anna ta'ata Rasul fi 33 maudhi'an." Ketika aku meneliti Al-Quran, aku dapati ada lebih dari 30 ayat tentang wajibnya taat kepada Rasul alias mengikuti sunnahnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam surat tadi An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur wa ulil amri minkum. Kemudian kata para ulama, dari 33 ayat itu redaksinya ada 3, bentuk ayatnya ada 3. Bentuknya perintah langsung. Yang pertama seperti tadi, atiur Rasul. Ya, kalau bahasa Arabnya fi'il amr, atiur Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul. Ini fi'il amr, fattabi'uni, bentuknya perintah. Yang kedua bentuknya pujian dan pahala bagi yang mengikuti sunnahnya Rasul. Sama dalilnya juga surat Ali Imran tadi, ayat 31 kalau tidak salah ya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Apa setelah fattabi'uni? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Pasti Allah mencintai kalian dan mengampuni kalian. Ini keutamaan yang ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Ini baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, ikuti Rasulullah SAW. Di antaranya tadi masalah asam wa ta'ah, ikuti Rasulullah SAW. Imam Al-Auza'i mengatakan, naduru ma'sunnah hai saudara, kita berputar bersama sunnah Rasul. Kemana sunnah Rasul berputar? Sunnah Rasul ke kanan kita ikut ke kanan, sunnah Rasul ke kiri kita ikut ke kiri. Ya, di antaranya tadi masalah apa? Pemimpin kaum muslimin. Rasul menyuruh kita bersabar, ya bersabar. Rasul menyuruh kita taat, ya taat dalam hal yang tidak bermaksiat dan seterusnya. Sami'na wa ata'na. Ya, katanya Ahlussunnah, tapi kok ikut ya selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, naudzubillahi min dzalik. Makanya tadi ciri Ahlussunnah, mereka adalah orang yang paling paham tentang sunnah Rasul dan yang paling mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang sering kita sampaikan yaitu masalah sholat ya jenazah di pemakaman. Ya, ketika ya sebagian dari ya kita mulai pandemi waktu itu yang meninggal ada yang mensolati apa di pemakaman. Banyak yang nyinyiri. Padahal hadisnya tentang hal ini ada dalam kutubus sittah. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah ada bab as-shalah 'alal qabr dalam kitabul janazah. Bab tentang jenazah, pasalnya Rasul salat di atas kuburan. Salat apa? Jenazah saja, titik. Ya, Ahlussunnah apa? Ikut apa kata sunnah Rasul. Kalau salat 5 waktu, Rasul melarang di atas kuburan. La tusallu ilal kubur. Rasul melarang, kita larang. Nggak ikut. Tapi ketika Rasul mencontohkan, kita apa? Ini ciri Ahlussunnah. Sunnah Rasul ke kanan, kita ke kanan. Sunnah Rasul ke kiri, kita apa? Ke kiri. Kalau mereka beda. Rasul ke depan, mereka ke belakang. Nabrak dinding. Inilah kata Rasul.
taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali akan binasa. Kata Imam Malik rahimahullah, as-sunnatu safinatun nuh, man raqibaha najah wa man takhallafa gharqa wa halak. Sunnahnya Rasul ibaratnya seperti perahunya Nabi Nuh. Barang siapa menaikinya dia selamat, barang siapa yang tertinggal maka dia akan tenggelam dan binasa. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian redaksi yang keberapa itu? Ketiga, berupa ancaman bagi yang tidak mengikuti ajaran Rasul. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'min wa lima tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang beriman, Allah sesatkan kemana dia tersesat dan Allah masukkan ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat. Ini ancaman bagi yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya. Disampaikan Rasul itu meyakini Allah di atas langit. Dalilnya ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Rasul ketika bertanya kepada budak perempuan aina Allah, dijawab fis sama. Rasul membenarkan. Ini akidah Rasul. Kalau mengatakan enggak, kata guru saya Allah itu di mana-mana atau Allah tidak di ruang tidak waktu, hati-hati. Wa ma yushaqiq rasul min ba'di ma tabayyana huda wa tabi' ghasab nuwali ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Dan seterusnya. Baik, prinsip yang keempat yaitu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Prinsip yang keempat, berpegang teguh dengan ajaran dan pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ahmad rahimahullah di awal kitab Ushulus Sunnah beliau mengatakan Ushulus Sunnah indana at-tamassuku bima kana ali ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ini gabung langsung nanti poin yang kelima, meninggalkan bid'ah. Prinsip Ahlussunnah kata Imam Ahmad mengikuti jejak para sahabat Rasul, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasul dan meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Baik bid'ah dalam akidah, bid'ah dalam ibadah, metode dakwah dan lain seterusnya. Ya, Imam Al-Bukhari dalam akidah beliau yang tercantum dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sekedar tambahan referensi. Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah, terutama di jilid yang pertama, kalau yang saya punya ada 5 jilid. Jilid yang pertama itu beliau Imam Al-Lalikai menyebutkan akidah para imam-imam Ahlussunnah. Ada akidah Sufyan Ats-Tsauri yang kita sebut tadi, Sufyan bin Uyainah, Al-Auza'i, Imam Al-Bukhari, akidahnya Imam Ahmad, Ali bin Madini, Ibnu Jarir At-Tabari, Sahal bin Abdullah At-Tustari. Di antaranya akidah Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, laqitu aktsar bin alfi rajulin bil ansar minal ulama. Aku pernah berjumpa dengan lebih dari 1000 ulama. Kemudian beliau sebutkan nama-nama sebagian dari mereka dan tempat tinggal mereka. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalif fi hadil asya. Dan aku belum pernah melihat seorang pun dari ulama-ulama tersebut yang berselisih pendapat tentang akidah berikut ini. Di antaranya beliau sebutkan wa yanhauna 'anil bid'ah ma lam yakun alaihin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Kata beliau, para ulama-ulama tadi sepakat melarang dari kebid'ahan. Apa itu bid'ah? Yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Itu prinsip ahli sunnah, itu akidah ahli sunnah. Itu akidahnya Imam Bukhari dan guru-guru beliau, melarang dari apa? Kebid'ahan. Ya, dan kita wajib meyakini yang paling banyak memperingatkan kita dari bid'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiap Jumat Rasul mengingatkan kaum muslimin, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Maka aneh bin nyeleneh kalau ada yang alergi dengan istilah apa? Rasul yang mempopulerkan, Rasul yang menviralkan pertama kali. Setiap khutbah Jumat Rasul membaca kullu bid'atin dolalah. Bukan kita, ya, kita hanya apa? Mengikut saja apa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Hadisnya dalam Sahih Muslim, dalam Kitabus Shalah, bab tentang Jumat atau khutbah Jumat. Hadisnya ada dari Jabir bin Abdullah. Rasul yang paling banyak menyebut kata-kata bid'ah. Rasul yang sering mengingatkan bahaya apa? Bid'ah. Dan itu diikuti ulama salaf, di antaranya Imam Bukhari dan guru-guru beliau. Di antara akidah Ahlussunnah melarang dari bid'ah. Imam Ahmad di awal kitab Ushul Sunnah tadi, wa tarkil bid'ah. Prinsip Ahlussunnah meninggalkan apa? Al-bid'ah. Apa itu bid'ah? Imam Bukhari menyebutkan tadi yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Bukhari melanjutkan lagi, wa yahussuna ala ma kana alaihi Nabi sallallahu wa atba'uhu. Dan mereka, guru-guruku yang lebih dari 1000 tadi, menganjurkan, menyerukan untuk mengikuti ajaran Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip Ahlussunnah yang tercantum dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Ini ya secara ringkas global yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tidak bisa panjang lebar karena banyak melihat masih ada yang tidur, ada yang. Nah, gimana? Stop sampai sini? Hah? Tanya jawab. Tidak ada ya? Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.